Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu tujuan dari berpuasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Pribadi yang bertakwa ini bisa kita terjemahkan sebagai pribadi yang habsun nafsi, pribadi yang mampu mengendalikan diri, pribadi yang mampu habsul lisan, mampu menjaga lisan, pribadi yang habsul jawarih anil maksiyah, pribadi yang mampu menahan diri, menjaga anggota badan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pribadi takwa adalah pribadi yang mampu menjaga tiga hal tersebut di atas. Pribadi yang mampu menjaga hatinya, mampu menjaga jiwanya, pribadi yang mampu menahan lisannya dari perkataan yang tidak baik, dan pribadi yang mampu menjaga anggota badannya dari perbuatan maksiat. Tujuan dari pembentukan pribadi bertakwa ini apabila kita tarik dalam hikmah pendidikan, hikmah berpuasa dari perspektif pendidikan, maka bisa kita hubungkan dengan perspektif pendidikan karakter. Kalau kita hubungkan misalnya dengan karakter pendidikan pembelajar di Indonesia, di sana disebutkan salah satunya adalah membentuk pribadi atau membentuk pembelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, dari perspektif pendidikan karakter ini, maka kita bisa melihat korelasi hikmah dari disyariatkannya puasa dengan hikmah yang bisa kita tarik dari sisi pendidikan karakter. Maka pendidikan karakter dari disyariatkannya puasa adalah pembentukan pribadi yang beriman dan bertakwa. Ini sejalan. Maka beriman dan bertakwa apabila kita kerucutkan lagi sebagaimana yang tadi saya sebutkan di atas, pembentukan takwa dari sisi hati, pembentukan takwa dari sisi lisan, dan pembentukan takwa dari sisi anggota badan. Maka kita ambil contoh dari sisi habsun nafsi. Orang manakala dia mendapatkan musibah, maka dia tidak segera berkeluh kesah, atau dia mampu menahan diri dari menggerutu. Orang yang mampu menahan diri dari menggerutu itu menandakan bahwasanya dia mampu mengendalikan diri, habsun nafsi. Nah, begitu juga kalau kita tarik dari perspektif pendidikan karakter, menjaga lisan, habsul lisan, anis syakwa. Maka ketika seseorang mendapatkan musibah, dan perlu diketahui hidup ini sebetulnya banyak kita itu mengalami yang namanya musibah. Maka ketika karakter kuat di hatinya, di jiwanya, maka kemudian lisan pun dia akan terjaga. Allah mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman itu diminta untuk mengatakan qaulan sadida, perkataan yang santun, perkataan yang penuh hikmah,
dan perkataan yang tidak menyakiti orang lain ataupun menyakiti diri sendiri. Nah, kemudian apabila kita masuk ke yang ketiga, yakni kemampuan diri untuk menjaga anggota badan. Kita ambil contoh, anggota badan itu mata, anggota badan itu telinga. Maka orang yang berpuasa itu hikmah dari sisi pendidikan karakternya adalah mampu mengendalikan matanya, mampu mengendalikan telinganya. Ambil contoh misalnya, orang mendengarkan musik itu mubah dalam perspektif atau dalam satu pendapat. Tetapi orang yang mampu mengendalikan diri itu akan membatasi hal-hal yang mubah untuk anggota badannya itu. Pandangan mata misalnya. Bisa jadi yang namanya melihat tayangan televisi itu hal yang mubah. Boleh. Tetapi seseorang yang mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan anggota badannya, dia akan membatasi diri untuk hal-hal yang mubah itu, dan dia akan mencoba untuk mengalihkan hal-hal yang mubah itu dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Maka sekali lagi bisa kita tekankan ada korelasi yang kuat antara disyariatkannya puasa dengan salah satu hikmah dari sisi pendidikan, utamanya adalah pendidikan karakter. Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya pentingnya menjaga jiwa, menjaga hati itu dengan mengatakan bahwasanya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Dan segumpal darah ini kalau dia itu baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Baiklah seluruh yang muncul dari anggota badan. Tetapi manakala segumpal darah ini rusak, maka rusak pula lah yang muncul dari seluruh anggota badan. Maka ini menandaskan pentingnya syariat Ramadan ini kita dekati dari sisi pendidikan, hikmahnya dari sisi pendidikan, yakni pendidikan karakter. Terakhir yang ingin kami sampaikan kepada ikhwan dan ikhwas sekalian rahimakumullah adalah puasa ini diulang-ulang setiap tahunnya, dan bahkan mungkin di antara kita ada yang menambah dengan puasa-puasa sunnah. Apa dibalik hikmahnya terus-menerus dikerjakannya ini? Ibaratnya adalah puasa yang kita lakukan setahun sekali yang wajib ini adalah merupakan monitoring, merupakan mengecek kembali bagaimana sesungguhnya kita mengendalikan jiwa ini, mengendalikan nafsu ini, mengendalikan lisan ini, dan mengendalikan seluruh indera kita ini, seluruh anggota tubuh ini sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah SWT demi kebahagiaan manusia itu sendiri di dunia dan demi kebahagiaan mereka nanti di akhirat kelak. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan juga untuk semua kaum muslimin yang ada di alam dunia ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.